Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joyce Gabriela. Nah, di video ini saya akan menjelaskan inkontinensia urin pada lansia. Definisi inkontinensia urin. Inkontinensia urin merupakan keluarnya urin yang tidak terkendali pada waktu yang tidak dikehendaki, tanpa memperhatikan frekuensi dan jumlahnya, sehingga menimbulkan masalah higienis dan sosial. Inkontinensia urin adalah masalah yang sering dijumpai pada lanjut usia dengan menimbulkan masalah fisik dan psikososial. Penyebab dari inkontinensia urin antara lain yang pertama faktor usia, yang kedua gagal jantung, yang ketiga kelainan urologi fungsional dan neurologis, yang keempat adanya penurunan estrogen, yang kelima kebiasaan mengajian yang tidak benar, dan yang terakhir adanya kelemahan pada otot panggul. Klasifikasi inkontinensia urin. Yang pertama, inkontinensia kronik akut. Inkontinensia ini terjadi kurang dari 6 bulan dan biasanya terjadi secara mendadak. Kondisi ini berkaitan dengan penyakit akut yang diderita dan akan hilang ketika penyakitnya sudah bisa disembuhkan. Yang kedua, inkontinensia urin kronik. Kondisi ini terjadi karena kapasitas kandung kemih yang menurun, serta lemahnya kontraksi otot desutrol yang mengakibatkan kegagalan dalam mengosongkan kandung kemih. Gejala inkontinensia urin. Yang pertama, BAK saat olahraga, batuk, bersin, atau tertawa. Yang kedua, BAK di celana karena rasa ingin BAK yang sangat intens dan tiba-tiba sehingga tidak mampu ke toilet. Yang ketiga, BAK ketika berubah posisi. Yang keempat, BAK ketika mendengar desuran air yang mengalir. Yang kelima, BAK ketika berhubungan seksual. Yang keenam, BAK sedikit demi sedikit. Yang ketujuh, BAK tidak tuntas. Yang kedelapan, selalu BAK dalam jumlah yang banyak, terutama pada malam hari. Komplikasi inkontinensia urin. Yang pertama, kerusakan kulit. Yang kedua, infeksi kandung kemih. Yang ketiga, infeksi kulit daerah kemaluan. Yang keempat, gangguan tidur. Yang kelima, masalah psikososial seperti depresi, mudah marah, dan terisolasi. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, tes dipstik bisa dilakukan untuk mencari tahu bakteri penyebab infeksi saluran kemih. Yang kedua, tes ultrasound scan bisa dilakukan untuk mencari tahu jumlah sisa urin pada kandung kemih setelah buang air kecil. Yang ketiga, sitoskopi dengan alat endoskopi dilakukan untuk memeriksa kelainan menyebabkan inkontinensia urin. Yang keempat, tes urodinamik yang bisa digunakan untuk memeriksa fungsi kandung kemih dan uretra. Pengobatan. Pengobatan mandiri. Yang pertama, perubahan gaya hidup, mengurangi berat badan dan membatasi alkohol serta kafein akan membantu proses pengobatan. Yang kedua, melakukan latihan dasar panggul. Yang ketiga, melakukan kegiatan kandung kemih. Yang keempat, yoga. Pengobatan medis. Yang pertama, obat-obatan antikolinetik untuk menenangkan kandung kemih yang terlalu aktif. Estrogen topikal untuk memperkuat jaringan daerah uretra dan vagina. Yang ketiga, imipramin yang merupakan antidepresan. Kemudian pemasangan sisipan uretra, pemasangan cincin pesarium, dan tindakan operasi. Pencegahan. Menjaga berat badan, menghindari atau membatasi alkohol dan kafein, melakukan latihan otot dasar panggul agar kuat, dan terakhir menghindari rokok. Nah, demikian video singkat dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.